Anda kembali di Breaking News, pemirsa, masih bersama narasumber kami, Pak Kirdi Putra dan Pak Arianto. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, Anda seorang Inspektur Jenderal ketika menjabat di kepolisian. Pak Arianto masih bersama kami? Masih. Ya. Baik, Bapak pasti punya ajudan yang sudah bertahun-tahun ikut sama Bapak. Ketika itu sebenarnya kedekatan antara seorang jenderal dengan ajudannya itu seperti apa sih Pak? Apalagi yang sudah selama 2 tahun. Baik, begini ya Bu ya, saya akan cerita. Saya ini mantan Irjen. Jabatan saya pernah jadi Kapolda, pernah dari Direktur Pidana Umum, Direktur Teror, Direktur Ekonomi, Direktur Narkoba, Kadifikum, Staf Ahli Kapolri, dan Penasihat Ahli Kapolri sampai sekarang ini. Tapi saya akan menceritakan ini bagaimana motivasi Pak Sambo ini bukan karena pengalaman saya mempunyai ajudan, tetapi motif daripada Pak Sambo ini saya lihat ya, karena beliau itu sangat geram sekali. Dulu padahal bahkan ketika memframing bikin skenario itu ya dulu pertama kali itu sudah pernah disarankan kepada yang menyusun skenario itu agar ini diumumkan jangan pakai istilah pelecehan, itu nanti akan susah meredamnya. Tapi beliau masih tetap enggak, ini masalahnya harga diri. Akhirnya di framing lah kayak gitu, yang skenario itu Bu gitu. Nah, akhirnya kan memang jadi viral kan. Nah, kemudian tadi mengenai pernyataan tadi, ketika waktu mau diperiksa kan dia kan doorstep itu, terus ngomong gitu, wah saya minta maaf gitu. Pengalaman saya sebagai penyidik Bu ya, itu kondisi daripada seseorang tersangka ya, yang pada saat itu masih pede, percaya diri bahwa dia itu bisa mempertahankan skenario dia itu, sehingga dia masih ingin meyakinkan bahwa dia itu memang tidak bersalah gitu. Nah, kemudian pengakuan yang terakhir ini setelah dia sadar, barulah dia bisa mengakui kejantanannya, itu bisa mengakui memang begini salah dan sebagainya itu. Jadi kalau mengenai apakah mungkin seorang ajudan dibunuh dan sebagainya itu sangat mungkin ini, karena memang dia dendamnya karena sangat melanggar dignity dia itu gitu. Bahkan dia sempat ngomong gini, kenapa saya nggak bunuh dia gitu. Itu setelah terjadi kasus gitu. Jadi saya mengambil kesimpulannya, memang dia itu memang kayak gitulah, karena betul-betul terdorong oleh keinginan yang sangat emosional yang sangat tinggi. Baik. Sehingga dia kalap dan dia melakukan itu, tapi kemudian dia memframing untuk pakai skenario itu. Itu kira-kira Bu yang terjadi. Jadi saya tidak ingin menyisakan cerita ya, sehingga orang hanya pakai penafsiran ini gini-gini pakai teori, enggak. Ini saya pengalaman yang ada begitu. Ya, bukan karena pengalaman saya punya ajudan, enggak. Karena saya dengar sekali fakta-fakta yang saya terima dari yang bersangkutan maupun daripada saksi gitu. Dan saya simpulkan memang kayak gitu. Makanya saya ya berpendapat bahwa kasus ini memang 340 pure gitu. Dan itu sudah cukup bukti untuk di-framing diberkas, dikirim di pengadilan. Adapun nanti ya motif-motif yang masih tersembunyi itu nanti akan muncul di pengadilan sana. Kalau di sekarang ini sangat tidak etis, simbol satu penafsiran yang macam-macam, dan itu harusnya kan itu tidak diekspos ya masalah kayak gitu menurut etika. Saya kira itu penjelasan saya, mudah-mudahan masyarakat tahu ya ini ya. Jadi intinya yang dulu pertama kali itu ya, framing itu adalah framing oleh Pak Sambo itu, jangan dianggap itu standar penyidikan yang dilakukan oleh polisi gitu. Saya ini bukan polisi sekarang, saya pensiunan gitu loh. Jadi melihat dari luar gitu. Baik, dari kacamata masyarakat ya Pak ya? Iya, dan saya juga ingin menyatakan pada polisi, jangan bertahan dengan prinsip pelit memberikan informasi pada masyarakat. Dengan prinsip tidak akan menyampaikan itu hanya untuk di pengadilan. Salah besar itu. Akhirnya terpuruk polisi kalau gitu terus caranya. Itu. Jadi mudah-mudahan ini dengar ya oleh seluruh Indonesia begitu, Pak. Karena saya mudah menyarankan begini bolak-balik, tapi polisi masih tetap pakai model kayak gitu. Gitu. Nah, ini kan terbukti kan, begitu terbuka dan menyampaikan apa adanya, itu lebih baik. Ketimbang kita menyimpan-nyimpan, akhirnya dibuka juga oleh advokatnya lah, oleh pengamat dan sebagainya. Betul. Itu karena masyarakat kesel, sudah tahu Pak polisi masih nutupin, gitu Pak. Itu kira-kira gitu Bu penjelasan saya. Oke. Ini nampaknya Pak Kirdi ingin menanggapi. Pak Kirdi silakan Pak langsung.
Jadi saya sepakat dengan Pak Haryanto tadi bahwa kalau kita bicara penegakan hukum modern dan hukum, ya bahwa motif itu kan yang dilihat adalah apakah ini kemudian munculnya secara insidental ataukah kemudian sudah direncanakan sebelumnya misalnya. Iya. Mungkin ada pembunuhan berencana, kayak pembunuhan biasa gitu. Nah, itu satu ya, setuju. Dan kemudian yang kedua, bahwa kalau kita bicara penegakan hukum modern, itu nggak berbasis pengakuan kayak zaman dulu sebenarnya. Selama bukti-buktinya secara saintifik sudah ada, misalnya bukti DNA, ada CCTV segala macam, itu sudah cukup sebetulnya untuk dibawa ke pengadilan. Bukan lagi orang harus ngaku bahwa saya salah sebetulnya. Ada tanpa ada pengakuan sebetulnya selama ada bukti dan semua ada saksi yang cukup dan meyakinkan, itu bisa. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang pengalaman empiris, bahwa pengalaman dari Pak Haryanto bisa jadi memang diterapkan ke Pak Ferdy Sambo, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga tidak, karena itu pengalaman dan sifatnya bersifat personal. Apakah semua orang pasti sama dengan apa yang dirasakan misalnya oleh Pak Haryanto? Bisa jadi. Apakah bisa jadi enggak? Bisa jadi juga. Jadi, apakah Bang Ferdy Sambo ini memang saking murkanya, ini bukan marah nih ceritanya ya, murka, dan kemudian mengeksekusi Brigadir J gitu, bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Dan sudah ada, apalagi tadi, sudah ada pengakuan, sudah ada bukti-bukti dan sebagainya. Nanti di pengadilan yang akan membuktikannya motif-motif apa yang terbuka lainnya. Tetapi yang terjadi juga masyarakat juga tetap bertanya-tanya. Tapi saya setuju sama Pak Haryanto bagian jangan sampai kalau saya simpulkan sendiri, jangan sampai trial by the press istilahnya kan gitu ya Pak ya. Bahwa kita ngambil kesimpulan duluan bahkan sebelum proses pengadilan. Ya hukum itu adalah pengadilan, dibuktikan bareng-bareng dan kemudian secara fakta-faktanya dibeberkan di situ. Nah, yang tadi sekali lagi kalau saya kan ceritanya nih kalau ilmu nyambung analisa aja. Cuman ada dua skenario besar yang mungkin kalau kita kecilkan. Yang memang ini, yang satu yang memang diucapkan berulang-ulang, atau karena diucapkan berulang-ulang menimbulkan sebuah pertanyaan di kepala saya. Kenapa perlu ngotot banget sih seperti itu? Tapi kan ini cuma olahraga pikiran aja nih, gitu loh. Jangan kemudian dituduh macam-macam juga, enggak. Tapi itu nggak boleh dihambat pemikiran seperti itu. Jadi akhirnya nanti keingintahuan saya yang mungkin juga ada keingintahuan masyarakat juga dibuktikan di pengadilan. Dan bisakah kemudian motif yang sebenar-benarnya apapun itu diungkap dan orang juga jadi iya ya gitu. Karena kalau ditanya apakah waktu 30 menit cukup untuk membuat skenario, saya ulangin lagi, cukup cuman nggak sempurna. Dan apakah kemudian inti cerita yang sama terus itu masih kemudian bagian dari skenario sebelumnya di belakangnya ada, ya itu kan jadi teori konspirasi jadinya nanti kemudian ya itu opini bisa beda-beda. Kita lihat aja lah. Pak Haryanto nampaknya juga ingin langsung menanggapi, silakan Pak. Ya, gini Bu. Gini ya, istilah skenario itu jangan dibayangkan kita mau bikin drama, dibikin tulisan skenario, kemudian orang praktek di lapangan. Ini yang terjadi adalah Bapak Sambo itu kalap, kemudian dongkol sekali, kemudian akan membunuh itu brigadir polisi itu, dan ngomong sama ajudannya langsung dikerjakan, hanya 3 menit itu terjadinya. Nah begitu terjadi, panik dia kan, nah, terus kemudian dia panggil anggotanya semua yang dekat dengan dia, udah pokoknya gini aja, dia dor ke atas langsung ini bikin gitu. Jadi skenario yang dimaksud di sini itu yang ditulis oleh salah satu penasihat ahli Pak yang nulis skenario itu skenario yang didengarkan dari ceritanya Pak Sambo, ditulis gini, itulah yang dibacakan di Karopenmas itu gitu. Jadi ini itu bisa terjadi dalam waktu 3 menit atau berapa menit terjadi kasus kayak gitu, dan kemudian terjadilah itu tadi pemberitaan yang di skenario itu. Ini terbalik Pak, jadi sudah terjadi duluan, kemudian baru disusun skenario yang dibikin oleh penasihat ahli Kapolri itu, kemudian dibacakan oleh Karopenmas, yang Karopenmas tidak ngerti isinya, itu akhirnya terjadi blunder karena skenario terlalu bodoh. Itu karena dibikin oleh orang yang nggak ngerti hukum, sehingga dia pakai itu dipikirnya rakyat mau dibohongin. Itulah yang saya tidak bisa terima Pak, sebagai polisi senior tahu masalah itu kok sebodoh itu gitu loh ya. Nah itu jadi hasilnya Pak, citra polisi kan buruk, seakan-akan semua polisi kayak gitu semua menutupi kejadian, padahal kan itu hanya ulah satu gelintir Pak Sambo yang kilap, dan sekarang sudah
sadar dengan itu, mengakui apa adanya. Jadi saya di sini nggak menutupi motifnya, enggak, sama sekali enggak, karena motif itu masih bisa dibuka nanti pengadilan kok. Gitu. Jadi tadi tidak di Bapak tadi ya katakan jangan sampai timbul yang ya motif ini ya nggak akan mungkin dibentuk. Masyarakat pasti ingin tahu lah, karena itu faktor unsur utama yang paling ingin diketahui masyarakat adalah mengapanya gitu kan. Itu. Jadi saya pikir ini ya kasus ini sudah clear 340 pembuktian. Saya tadi mengatakan pembuktian modern dan sebagainya saya tidak tahu ya Pak ya, saya nggak tahu teori itu. Tapi yang jelas pembuktian itu adalah yang penting cukup bisa meyakinkan hakim lah. Kira-kira apa itu betul-betul 340 terpenuhi mbak adanya perencanaan gitu. Karena selama ini kan buktinya kan sudah dirusak kan, jadi terpaksa dari kesaksian. Untunglah Baradae itu mau bersaksi, Bapak Sambo juga mau bersaksi, tinggal nyocokkan dengan bukti yang ada. Padahal buktinya kan sudah dirusak. Nah ini tinggal disimpulkan berkat adanya keterangan daripada saksi maupun pelaku itu. Kita berterima kasih Pak Sambo mau gentle sekarang mau mengakui itu, sehingga masyarakat sekarang terselamatkan dari cerita-cerita yang panjang itu yang menjadi bingung. Dan polisi juga sekarang bisa kerja dengan baik, nggak usah takut, masih tetap dituduh untuk menutupi. Dengan catatan polisi sangat pelit, kalau ada kemajuan sampaikan pada rakyat, daripada nanti rakyat yang menyampaikan dengan cara masing-masing jadi kisruh kan gitu. Baik, Pak Kira-kira itu Bu. Pak Arianto. Ini kan yang disidang adalah polisi. Mungkin nggak sih Pak sidangnya terbuka? Kalau Bapak mungkin ingat sidang kopi sianida, Pak Kirdi juga mungkin ingat, bisa nggak Pak sidangnya seterbuka itu? Sidangnya ini terbuka nih, polisi itu di bawah peradilan umum kok. Oke. Paling nanti ketutupnya itu kalau pas nanti yang pelecehan dan sebagainya itu sidangnya masih tertutup. Tapi kalau yang lain saya yakin terbuka ini, karena polisi tunduk pada peradilan umum, bukan seperti militer itu kan pada peradilan militer. Baik, saya kembali ke Pak Kirdi. Pak Kirdi tadi Pak Arianto mengatakan bahwa ini kejadian tembak-tembakan dulu, baru kemudian skenarionya. Bukan ditulis dulu nih dramanya, kemudian baru kejadian itu. Tanggapan Anda Pak Kirdi? Gini, menurut saya sepakat dengan Pak Arianto. Kenapa? Kalau ini disusun duluan, pasti jauh lebih rapih sih. Konsepnya kayak gitu. Ini kejadian dulu, baru kemudian pusing nih mikirin, oke diapain ya di sini ya. Gitu, sehingga waktunya terbatas. Kan itu logika sederhana sebetulnya. Karena kalau saya yakin kalau sudah direncanakan sebelumnya panjang gitu perencanaannya, seminggu gitu misalnya, mungkin lebih rapih, jauh lebih rapih, dan ini jauh lebih nggak mungkin kebuka dengan ya saya nggak bisa bilang ini cepat juga sih, cuman ya lebih lama lagi pasti. Nah, karena kejadiannya setelah kejadian baru dipikirin gimana ceritanya, jadi terlalu banyak tambal sulam yang saya katakan tadi itu terjadi. Saya semangat untuk hal itu. Baik. Terima kasih Pak Kirdi Putra dan Pak Arianto Sutadi telah mau bergabung bersama kami. Selama 1 jam kita berbincang-bincang terkait kasus ini. Tadi juga sempat dijeda ada konferensi pers dari Komnas HAM, dari Makobrimob. Terima kasih Pak Kirdi dan Pak Arianto. Sehat selalu Bapak-Bapak. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami.